Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RX Channel. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang farmakoterapi angina pectoris. Sebelum lanjut ke dalam materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Angina pectoris merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan oksigen dan penurunan atau tidak ada aliran darah ke miokardium akibat penyempitan atau obstruksi arteri koroner. Patofisiologi angina pectoris didasari oleh iskemia miokard yang timbul karena ketidaksetimbangan kebutuhan dan pasokan oksigen di miokard. Kebutuhan oksigen miokard dapat meningkat ketika terjadi kenaikan denyut jantung, tekanan dinding jantung, dan kontraktilitas vertikal kiri. Sementara itu, ketersediaan oksigen miokard ditentukan oleh aliran darah dan pasokan oksigen di arteri koroner. Untuk angina pectoris, yang pertama, pasien merasa nyeri yang berulang atau gejala lain setelah melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua, sensasi tekanan atau terbakar yang di atas tulang dada. Dan yang ketiga itu sesak napas. Untuk objek atau pemeriksaan laboratorium untuk angina pectoris meliputi yang pertama elektrokardiogram atau EKG, yang kedua tes stres, yang ketiga radiolipida angiokardiografi, keempat komputed tomografi ultrarapid, kelima ekokardiografi. Klasifikasi terbagi atas 4. Kelas 1, aktivitas fisik biasa tidak menyebabkan angina. Kelas 2, aktivitas biasa, angina terjadi. Kelas 3, ditandai dengan pembatasan aktivitas fisik biasa, angina terjadi. Kelas 4, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik apapun. Tipe penyakit terbagi atas 4. Yang pertama, pectoris stabil atau stabil angina pectoris. Yang kedua, angina pectoris tidak stabil atau unstabil angina pectoris. Yang ketiga, angina varietal atau yang keempat, infak miokard atau akut miokard infak. Angina pectoris terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah beta blocker. Beta blocker secara efektif menurunkan kebutuhan oksigen miokard dengan menurunkan denyut jantung, kontraktilitas miokard, dan ketegangan dinding intramiokard. Yang kedua adalah nitrat. Nitrat efektif untuk mencegah dan menghilangkan gejala iskemik jika digunakan dengan tepat. Nitrat juga dapat meningkatkan suplai oksigen miokard melalui vasodilatasi arteri koroner serta mengurangi kebutuhan oksigen miokard melalui biotransformasi. Nitrat juga berfungsi sebagai agen yang efektif untuk pencegahan gejala angina. Yang ketiga adalah kalsium kanal blocker. Penghambat saluran kalsium adalah senyawa yang beragam yang dapat memberikan efek serupa secara kualitatif pada jaringan miokard dan perikard dengan menekan kontraktilitas miokard. Dan yang terakhir adalah ranolazine. Ranolazine merupakan pilihan terbaru obat pasien dengan angina stabil kronis. Ranolazine merupakan anti-iskemik yang menghambat arus natrium akhir sehingga mengurangi natrium intraseluler. Selama iskemia miokard meningkat, maka akan menyebabkan kelebihan kalsium intraseluler melalui penukaran natrium dan kalsium. Terapi non-farmakologi itu terbagi atas 7. Yang pertama, berhenti merokok, penurunan hipertensi, penurunan hiperlipidemia, penurunan berat badan, gaya hidup yang sehat, faktor psikososial seperti stres, dan penggunaan obat-obat yang mungkin merugikan. Pemilihan terapi angina pectoris terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan menggunakan obat-obat anti-angina, dan kedua modifikasi resiko angina pectoris. Pada pasien yang mengalami nyeri dada, penyakit penengah hingga tinggi, maka akan diberikan obat sublingual NTG atau nitrogliserin. Kemudian kita lihat lagi apakah pasien tersebut memiliki riwayat angina transmetal atau tidak.
Jika pasien tersebut mengatakan ya, maka akan diberikan terapi kalsium channel blocker atau terapi nitrat jangka panjang. Jika pasien dalam mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan dapat memperburuk kondisinya atau angginanya seperti tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, hiperlipidemia, anemia berat, bradikardia, takikardia, dan hipertrofi. Jika pasien ada riwayat tersebut, maka akan diberikan program edukasi. Kemudian setelah diberikan program edukasi, maka pasien tersebut diberikan obat aspirin dengan dosis 81 sampai 325 mg. Apabila pasien tersebut mengalami kontraindikasi dengan aspirin, maka akan diberikan obat clopidogrel. Kemudian kita lihat lagi apakah pasien tersebut seorang perokok atau bukan. Apabila pasien seorang perokok, maka diberikan program untuk berhenti merokok. Dan apabila pasien tidak merokok, maka akan ditanyakan lagi apakah pasien tersebut memiliki riwayat kolesterol tinggi atau tidak. Apabila pasien mengatakan iya, maka akan diberikan terapi NCIP, yang dimana NCIP itu National Cholesterol Education Program. Jika pasien tersebut tidak mengalami kolesterol tinggi, maka akan dilihat lagi apakah pasien tersebut memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau tidak. Apabila pasien tersebut memiliki riwayat tekanan darah tinggi, maka akan diberikan terapi JNC7. Kemudian dilihat lagi apakah terapi itu berhasil. Apabila terapi itu berhasil, maka akan diberikan diet, program aktivitas yang rutin, dan dilakukannya manajemen diabetes. Interaksi obat dari angina pectoris. Yang pertama itu CCB atau calcium channel blocker dengan beta blocker, di mana dapat meningkatkan konsentrasi plasma sistemik dengan imunosupresan, misalnya siklosporin dan tacrolimus. Kemudian yang kedua, interaksi obat pada aspirin dan ramipril, di mana obat golongan salisilat dapat meningkatkan efek nefrotoksik dari golongan ACE inhibitor. Selain itu, salisilat juga dapat mengurangi efek terapeutik dari ACE inhibitor. Kemudian ketiga itu obat antiplatelet, di mana interaksi obat clopidogrel dengan bersika penggunaan keduanya dengan bersamaan akan meningkatkan efek antiplatelet. Kemudian yang keempat itu nitrat dapat bertindak sebagai antagonis fisiologi terhadap norepinefrin, acetylcholine, dan agen lainnya, serta dapat menyebabkan hipotensi ortostatik dengan feniletiazin dan MAOI. Penggunaan bersamaan pada pasien yang sudah menerima ACE inhibitor dapat menyebabkan gejala kolaps sirkulasi. Selanjutnya itu kontraindikasi. Yang pertama beta blockers. Beta blockers dikontraindikasikan pada pasien asma, bradikardia akut, dan hipotensi memiliki kontraindikasi relatif terhadap penggunaan beta blocker. Contoh obatnya amlodipin. Kemudian yang kedua nitrat, di mana pemberian bersamaan dengan penghambat fosfodiesterase tipe 59 dalam 24 jam untuk sildenafil dan vardenafil, 48 jam untuk taladafil merupakan kontraindikasi karena resiko hipotensi yang mengancam jiwa. Contoh obatnya isosorbit dinitrat. Kemudian yang ketiga kalsium channel blockers, di mana pasien dengan bradikardia yang sudah ada sebelumnya, defek konduksi atau gagal jantung yang disebabkan oleh disfungsi sistolitik tidak boleh diberikan kalsium channel blockers, dan contoh obatnya itu nifedipin. Kemudian yang keempat itu ranulasin. Ranulasin dikontraindikasikan pada pasien yang menerima banyak antiretrovira. Kemudian yang kelima itu antiplatelet, di mana diatesis hemoragik kecenderungan mengalami pendarahan, asis organ yang cenderung mengalami pendarahan, atau tukak gastroduodenal aktif, atau kejadian hemoragik cerebrovaskular pada fase akut, kelainan darah termasuk perpanjangan waktu pendarahan, leukopenia, trombositomania atau agranulositosis, dan hipersensitivitas. Pengobatan pada ibu hamil dan anak-anak. Obat yang aman digunakan untuk ibu hamil dan anak-anak yaitu yang pertama nitrogliserin, isosorbit dinitrat, nifedipin, verapamil, mitrokafetat, dan bisoprol. Sekian dari materi yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.